Terpujilah Engkau ya Tuhan. Selama hidup kami tetap mau menyembah dan meninggikan nama-Mu. Sebab karena Tuhanlah kami boleh menjadi harta kesayangan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah kami boleh menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Di luar Tuhan sia-sia. Kami bangga kami punya Tuhan yang hidup. Kami bangga kami punya Tuhan yang memberikan jalan kebenaran. Kami bangga kami punya Tuhan yang menyediakan sorga yang kekal. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau bangkit memberikan kepastian bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih untuk waktu anugerah yang Engkau berikan bagi kami di tempat ini, bagi semua jemaat yang ada di rumah. Kami mau bersorak-sorai, kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan telah kerjakan. Biarlah lewat kuasa kebangkitan kami boleh hidup sebagai orang-orang yang sudah menang. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Pakailah sesuai dengan anugerah dan belas kasih-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbahagia oleh karena ada kesempatan anugerah untuk kita merayakan Hari Raya Paskah. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya dengan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus sungguh boleh membawa perubahan yang nyata dalam seluruh kehidupan dan perilaku kita sebagai orang percaya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maka kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang bangkit, Dia juga yang berkata bahwa Ia telah mengalahkan maut dan kuasa maut. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memperbaharui cara hidup orang yang percaya. Dan saya percaya bahwa kita semua di dalam mengikut Tuhan menginginkan suatu kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu membuahkan buah-buah rohani sebagai bukti bahwa perubahan telah Allah karuniakan kepada kita. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Kemenangan dari apa? Lewat berita kebangkitan atau Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan yang Allah anugerahkan bagi setiap orang yang percaya, yaitu Dia memberikan kemenangan dari dosa dan maut. Kemenangan untuk tidak tinggal dalam kegagalan dan keberdosaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan senantiasa mempengaruhi cara hidup kita dan ekspresi perilaku kita. Contoh yang saat ini Bapak Ibu dan saya hadapi, peristiwa Corona-19. Sadar atau tidak, sikap dan perilaku kita pun juga sudah mengalami perubahan teristimewa dalam menjaga kebersihan. Pasti kita masuk keluar cuci tangan. Yang mungkin sebelum peristiwa ini kita cuci tangan kalau ingat. Tetapi sekarang pasti kita ingat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa virus ini sangat berbahaya. Tetapi ada virus yang begitu ganas, yang tidak bisa dibersihkan oleh pembersih tangan yang selalu kita pakai atau alkohol yang selalu kita pakai. Virus yang membinasakan itulah dosa dan maut. Dan terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit dan Dia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Secara manusia pasti Bapak dan Ibu
termasuk saya, kita semua takut juga ya menghadapi kondisi sekarang ini. Makanya kita semua lebih banyak waktu di rumah. Harus berkurung diri. Supaya apa? Supaya tidak kontak dengan orang-orang lain. Yang harus juga kita waspadai. Jangan-jangan dia juga ada masalah dengan kesehatannya. Tetapi sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kapan kita akan berkurung diri? Kita berdoa supaya waktu ini tidak terlalu lama. Dan biarlah Tuhan memberikan kesanggupan kepada pemerintah, kepada tenaga kesehatan untuk mampu mengatasi masalah virus corona ini. Mari kita melihat kondisi sekitar kurang lebih 3 bulan. Mencuatnya peristiwa ini mulai dari awal Januari. Walaupun di China itu sudah dari Desember kondisi itu mulai terjadi. Tapi Januari, Februari, Maret, kita perkirakan kurang lebih 3 bulan. Sudah berapa banyak korban? Sudah ada ribuan orang yang hanya dalam waktu singkat meninggal. Tidak pandang dia pemimpin, tidak pandang dia hamba Tuhan, tidak pandang dia pengemis di pinggir jalan. Tetapi begitu ganasnya virus ini telah memakan banyak korban. Oleh sebab itu, semua peristiwa mengingatkan kita bahwa di atas segala persoalan kita ada Tuhan yang maha dahsyat. Dia sudah bangkit, dia sudah menang, dan mari kita imani bahwa kemenangan itu Tuhan pasti akan anugerahkan kepada kita. Dia menjaga dan memelihara kita. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kiranya mempengaruhi berbagai tanggapan dan sikap kita sebagai orang percaya untuk mewujudkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan, bagaimana kondisi murid-murid setelah peristiwa kematian, mereka takut. Mereka berkurung diri dalam rumah. Bahkan ada juga yang mengambil keputusan pulang kampung. Seperti contoh Lukas dan Kleopas. Presiden kita melarang supaya jangan pulang kampung. Ternyata saat ini banyak sekali sudah pulang kampung. Kita berdoa supaya yang pulang kampung tidak membawa malapetaka yang akan terjadi di kampung sana. Dan biarlah sebagai orang percaya kita dianugerahkan hikmat oleh Allah untuk bagaimana kita bisa mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Murid-murid Kristus dikatakan sikap dan perilaku mereka sangat nampak sebagai manusia yang terbatas. Dalam pembacaan kita kalau kita perhatikan, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Dicatat orang pertama yang merindukan untuk melihat kubur Yesus, yaitu perempuan yang kira-kira beberapa waktu selama pelayanan Yesus, dia pernah ditolong oleh Yesus. Dia pernah dilepaskan dari belenggu, dari ikatan atau tawanan kuasa roh jahat. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua, dikatakan di sana bahwa ada 7 roh jahat yang pernah menawan Maria Magdalena. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Maria yang terbelenggu oleh roh jahat ini
mengalami kelepasan karena kehadiran Yesus memberi kepastian bahwa Tuhan menghadirkan pertolongan dan kemenangan bagi orang percaya. Karena itu perilaku Maria yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, ketika gurunya, ketika Yesus telah dikuburkan, ada kerinduan yang dalam untuk dia menengok kubur Yesus. Dia hanya dalam kondisi yang terbatas. Dia pikir dia akan menemukan Yesus yang terbaring dibungkus dengan kain kafan dalam kondisi yang tidak berdaya. Tetapi justru apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika ia berlari mendapatkan kubur, maka ternyata yang ia temukan batu yang menutupi pintu kubur itu telah tergolek, telah terbuka, dan dia tidak menemukan sosok Yesus yang terbungkus dengan kain kafan. Oh Bapak Ibu, kita bersyukur Maria tidak menemukan Yesus yang terbungkus dengan kain kafan, sehingga fokusnya kepada kuburan tidak mengikat dia untuk dia tetap bersedih hati, menyesali semua kejadian yang ada dengan keputusasaan dan air mata. Sadar atau tidak, kadangkala juga kita seperti Maria. Ada keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, mungkin fokus kita hanya kuburan. Apalagi hari Paskah, kita ingat, waduh, opung kita, suami kita, istri kita, atau anak kita sukanya makan saksang. Kita cepat-cepat bawa saksang ke kuburan. Tetapi semua itu sia-sia. Saya ingat ketika saya di Sumatera Utara dalam tugas pelayanan. Karena gereja GMII, untuk kita sampai ke lokasi harus melewati satu lokasi kuburan. Itulah kuburan Sewampung yang cukup besar di Sumatera, di Medan, kota Medan. Jadi hari raya Paskah pasti ada banyak orang di sana. Ada banyak orang di sana, mereka datang pada subuh pagi hari. Mereka berdoa, mungkin juga ada yang dari malam hari. Mereka memuji-muji Tuhan di sana. Saya tidak tahu apakah ada juga yang membawa makanan kesukaan. Tetapi saya percaya sudah tidak lagi tradisi yang sia-sia itu. Sebagai anak-anak Tuhan kita belajar dari sikap Maria Magdalena. Fokus kepada kuburan adalah hal yang sia-sia. Yang ia dapatkan adalah kubur yang kosong. Artinya bahwa iman kita kepada Kristus harus membebaskan kita dari segala tradisi dan kebiasaan yang hanya melihat kondisi yang sesaat dan sementara. Tapi mari kita fokus kepada Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang berdaulat. Maka makna kebangkitan bagi kita orang percaya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Dikatakan dalam firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang hidup. Kuasa maut tidak mampu untuk menahan dan menawan Dia. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus memberikan pengertian bahwa firman Allah yang telah disampaikan oleh Yesus dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23 bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Dan kebenaran firman Tuhan itu tergenapi ketika pada pagi hari Maria mendapatkan kubur telah kosong. Yesus telah bangkit. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu ya dan amin. Kita mengucap syukur. Kita punya Tuhan yang adalah kehidupan kita. Tetapi juga kita mengucap syukur bahwa firman Allah itu tergenapi dalam seluruh kehidupan orang percaya. Kalau kita berkomitmen untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita, maka saya percaya Tuhan akan memimpin kita dan tidak membiarkan kita masuk dalam kesesatan dan kegelapan dunia yang membinasakan. Mari melalui peristiwa kebangkitan Kristus kita makin sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran. Ada banyak orang yang tidak percaya berusaha untuk menyatakan kepada dunia bahwa firman Allah telah dipalsukan. Tetapi sesungguhnya kebenaran firman Tuhan jelas tidak bisa diputarbalikkan oleh upaya dan juga kelicikan manusia. Firman itu bukan hanya berbicara tentang firman tertulis, tapi firman itu menyangkut dengan pribadi Yesus yang adalah firman yang hidup. Karena itu kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus tergenapi dalam kehidupan. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Arti yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan pengertian kepada kita supaya kita berperilaku sebagai orang-orang yang telah menang bersama Kristus. Roma 4 ayat 25 berkata bahwa kebangkitan Kristus mengerjakan pembenaran bagi orang percaya di hadapan Allah. Kita yang tadinya adalah orang-orang terkutuk yang harusnya dimurkai dan dibinasakan oleh Allah. Tetapi syukur kepada Yesus ketika dia bangkit dan dia menyelamatkan kita. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita bukan lagi sebagai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita bukan menjadi orang-orang yang harus dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Yang senantiasa hidup dalam jaminan dan berkat Tuhan. Maka saya percaya bahwa perjalanan hidup kita akan senantiasa dijamin oleh perlindungan dan penyertaan berkat Allah. Tuhan tidak pernah menyanyiakan hidup kita. Dia yang membenarkan kita di hadapan Tuhan oleh karena kematiannya di kayu salib. Dia juga Allah yang menganugerahkan wibawa sorgawi untuk kita hidup dengan kekuatan dan juga kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Makna yang berikut. Keempat, Roma 6 ayat 9. Makna kebangkitan bagi orang percaya bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan sengat maut. Khususnya kita baca dalam 1 Korintus 15 juga referensinya. Khususnya ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-57.
Dikatakan dalam firman Tuhan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Corona membuat banyak orang goyah. Pasti kita takut, tetapi jangan kita mau digoyahkan iman percaya. Yesus telah bangkit. Yesus telah memberikan kemenangan dan otoritas bagi kita. Tinggal kita menata hidup ini dengan baik, mengikuti aturan kesehatan yang sudah ditetapkan, tetapi juga tetap berpengharapan bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan goyah. Yang kelima, makna kebangkitan bagi orang percaya. Kita dipersatukan dengan Dia. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita memperhatikan di sana dalam Roma pasal yang ke-6 mengingatkan kita bahwa kita yang tadinya musuh Allah, terpisah jauh dan tidak ada persekutuan oleh karena dosa. Tetapi dalam Roma pasal 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perilaku yang baru, sifat yang baru, manusia baru sudah menjadi identitas dan juga gaya hidup kita. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Kita telah dipersatukan di dalam Dia. Yesus bangkit menggenapi nubuatan para nabi yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai ayat 12, bahkan Mazmur 16 ayat 10 ayat sampai 11 mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi sudah beratus-ratus tahun disampaikan oleh para nabi, dan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah datang ke dunia sebagai bukti inkarnasi Allah untuk menggenapi apa yang harus Tuhan karuniakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Menggenapi nubuatan para nabi. Kita sebagai orang-orang yang sudah hidup pada zaman sekarang ini, kita tidak hidup lagi pada masa-masa para nabi menubuatkan sesuatu. Tetapi kita hidup dalam masa pengharapan untuk menantikan penggenapan janji Allah bahwa Yesus pasti akan datang kedua kali. Mari kita berdoa supaya dengan hidup dan kemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus, iman kita diteguhkan dan kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberitakan Kristus yang menang. Yang berikut, ketujuh, iman kita tidak sia-sia. Roma 5 ayat 10, sebab hanya di dalam Yesus ada kepastian. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang keempat. Yang kedelapan, makna kebangkitan membuktikan bahwa Dia Allah. Roma 1 ayat 4. Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa dan berdaulat, sehingga kuasa maut tidak mampu menahannya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22, makna kebangkitan juga memberikan pengertian bahwa kita sebagai orang yang percaya pasti akan dibangkitkan oleh Allah ketika Ia datang menyatakan diri yang kedua kali. Kita semua, kita rindu supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Betapa sia-sianya kita berjerih payah,
kita melayani, kita memberitakan Yesus. Tetapi pada akhirnya kita tertinggal. Kita tidak mau. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh mengenakan manusia baru sebagai bukti bahwa kita sudah diberikan kemenangan oleh Allah. Perilaku yang lama sudah kita matikan, kita kuburkan. Dan kita mau serius hidup bersama dengan Tuhan untuk memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang terakhir, Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 ayat 31. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa Yesus akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Maka berbahagialah kita. Bukan hanya orang percaya, agama lain pun juga percaya. Yesus akan datang. Bukan Isa dalam konsep yang lain. Tetapi Yesus yang adalah Mesias, juru selamat yang hidup. Dia akan datang untuk menghakimi dunia. Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga bagi yang setia dan taat, kita akan dianugerahkan mahkota kemenangan. Kesimpulan, bagi setiap kita yang merayakan Paskah, baiklah kita ingat bahwa kita yang telah diseberangkan dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Manusia terkutuk yang telah disebabkan oleh dosa dan kebinasaan telah kita lepaskan. Maka firman Tuhan hari ini mencatat sebagaimana kesaksian Maria Magdalena. Oleh karya Kristus, dia bukan seorang perempuan yang masih terbelenggu oleh ikatan kuasa roh jahat. Tetapi dia menjadi Maria yang baru. Maria yang pergi dan memberitakan kepada murid-murid Yesus. Kubur telah kosong, kemenangan sudah Tuhan anugerahkan. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan harapan baru untuk kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa dan kesia-siaan dunia ini. Tetapi kita boleh bangkit dan menang untuk memberitakan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya. Muliakanlah dia dan beritakanlah dia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, yang bersyukur, yang bersuka cita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menang. Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita tidak dicuri orang, tapi Tuhan kita bangkit menggenapi apa yang sudah tertulis. Karena itu kita mau bersyukur dan kita mau hidup dengan perilaku yang baru yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan arti yang luar biasa bagi hidup kami sebagai orang percaya. Kami tidak percaya kepada Tuhan yang tidak jelas. Kami tidak bimbang di tengah-tengah kegelapan dunia yang mengganas dengan berbagai persoalan. Tetapi kami kokoh dan teguh untuk memandang kepada Kristus. Engkaulah jaminan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tujuan hidup kami. Teguhkan iman kami, likupi kami dengan kasih dan kuasa darah-Mu, dan jauhkan kami dari segala siasat iblis yang jahat. Melalui penyakit, melalui cara-cara apapun, kami tolak dalam nama Yesus segala kuasa virus yang mematikan. Kami mau hidup untuk kemuliaan Allah. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan kami, Allah yang punya rencana yang ajaib bagi setiap orang yang percaya. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dan sembuhkan mereka. Karena kami percaya bahwa di dalam nama Yesus Engkau memberikan kesembuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Permuliakanlah diri-Mu dan berkatilah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kemenangan melalui kebangkitan yang kami rayakan hari ini. Haleluya,
Amin, amin, amin. Tuhan berkati.